Kalau misalkan kita sudah mengalami gangguan atau gangguan kesehatan ginjal, maka biasanya lambat laun kerusakan ginjal itu akan terjadi secara progresif ya. Untuk penyakit ginjal kan kita bagi menjadi dua ya, penyakit ginjal karena akut dan penyakit ginjal karena kronis ya. Penyakit ginjal akut biasanya disebabkan oleh berbagai kondisi ya. Ginjal kita dikatakan sehat apabila fungsinya baik ya. Biasanya kita melakukan pemeriksaan screening atau pemeriksaan klinis, misalkan ada diabetes, karena tidak berdiri sendiri tiba-tiba sakit ginjal, enggak, mesti ada komorbidnya. Kalau misalkan sudah menderita gagal ginjal, biasanya kita tidak bisa kembalikan ke dalam fungsi yang normal. Untuk penyakit gagal ginjal kebanyakan sih bukan karena keturunan, jadi lebih karena lifestyle atau gaya hidup tadi ya. Peringatan Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day atau bahasa Indonesia Hari Ginjal Sedunia HGS itu biasanya kita peringati setiap tanggal 7 Maret ya. Ya. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ginjal ya, di mana penyakit ginjal ini penting diketahui oleh para masyarakat juga ya, bahwa kalau misalkan kita sudah mengalami gangguan atau gangguan kesehatan ginjal, maka biasanya lambat laun kerusakan ginjal itu akan terjadi secara progresif ya. Kemudian dalam peringatan Hari Ginjal Sedunia pada tahun ini dikampanyekan bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan untuk menegakkan diagnosis dini ya terhadap penyakit ginjal. Kemudian mengkampanyekan bagaimana berperilaku sehat yang baik untuk menjaga supaya ginjalnya tidak terganggu. Kemudian juga menjelaskan mengenai tentang metode ataupun cara-cara yang dapat dilakukan dalam menangani pasien-pasien ginjal. Dan kalau bisa itu ditingkatkan sehingga masyarakat semua dapat mengetahui secara mudah ya, atau aksesnya dipermudah dan ditingkatkan secara luas sehingga terjadi pemerataan pengetahuan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan atau penyakit ginjal. Dan kita juga menjelaskan kepada mereka bagaimana penanganan atau pengobatan ataupun pencegahan ya sebetulnya yang penting untuk supaya ginjalnya tidak terganggu. Untuk penyakit ginjal kan kita bagi menjadi dua ya, penyakit ginjal karena akut dan penyakit ginjal karena kronis ya. Penyakit ginjal akut biasanya disebabkan oleh berbagai kondisi ya, berbagai kondisi, misalkan yang paling sering ada misalkan kondisi infeksi misalnya. Kemudian terjadi gangguan hemodinamik, misalkan pasien dengan awalnya diare, muntah dan sebagainya sehingga terjadi gangguan fungsi ginjal. Kemudian bisa juga disebabkan oleh misalkan gangguan yang terjadi secara mendadak karena penyakit-penyakit tertentu yang sebelumnya sudah ada pada pasien itu, seperti misalkan pasien dengan batu ginjal ya, kemudian terjadi tiba-tiba mendadak menghambat aliran daripada urinnya sehingga terjadi peningkatan. Nah, itu juga disebut sebagai acute on chronic kidney disease ya. Bisa juga disebabkan tiba-tiba gangguannya terjadi gangguan aliran urin karena misalkan adanya suatu penyakit kronis seperti prostat, itu juga kita sebut sebagai suatu acute kidney injury atau acute kidney injury on CKD misalnya. Nah, penyakit ginjal kronis itu terjadi karena gangguan fungsi maupun organik daripada ginjal selama lebih kurang 3 bulan ya, melalui pemeriksaan klinis maupun pemeriksaan penunjang. Kemudian untuk penyakit ginjal ya, fungsi dari penyakit ginjal utamanya adalah untuk menyaring atau memfilter toksin-toksin yang dihasilkan dari metabolisme tubuh. Namun di luar fungsi filter tadi ada fungsi yang lain, yaitu misalkan untuk mengatur hemodinamik daripada tubuh kita, kemudian mengatur tekanan tubuh kita, kemudian mengatur hormon-hormon yang beredar di dalam tubuh kita, juga mengatur produksi daripada sel-sel darah. Karena kalau misalkan kita mengalami gangguan ginjal, maka
produksi sel-sel darah baru atau sirkulasi darah baru itu juga akan terganggu. Jadi sirkulasi pembentukan sel-sel muda yang penting untuk menjadi sel-sel yang baik itu juga terganggu ya, seperti itu. Jadi kalau ginjal kita dikatakan sehat apabila fungsinya baik ya. Biasanya kita melakukan pemeriksaan screening atau pemeriksaan klinis, tidak ada tanda-tanda anemia, tidak ada tanda-tanda pembengkakan, tidak ada gangguan kulit kering, tidak ada kelemahan, dan mungkin juga kita lihat tensinya baik, itu juga menunjukkan bahwa kondisi ginjal kita cukup baik. Nah, kemudian kita juga bisa tingkatkan lagi pemeriksaannya melalui pemeriksaan laboratorium. Misalkan dari pemeriksaan laboratorium tidak ada anemia di mana HB-nya kurang dari misalkan dari 13 ya, kemudian dari fungsi ginjalnya kita periksa bahwa kreatinnya tidak lebih dari tidak lebih daripada yang ditentukan. Di sini biasanya untuk kreatinin tidak lebih dari 1,5 biasanya seperti itu. Kemudian berikutnya bisa juga dia menggunakan pemeriksaan pencitraan misalkan dengan USG, ternyata dari pemeriksaan juga tidak dapatkan gangguan daripada ginjal secara pencitraan tadi. Mohon maaf tadi ada sedikit penambahan. Ada tambahan? Karena fungsi ginjal itu juga dilihat daripada produksi urinnya ya. Kalau misalkan produksi urinnya tidak atau tidak kurang dari ya 1 cc per kilogram berat badan per jam misalkan, itu kita masih bisa katakan fungsi ginjalnya masih normal. Masih normal. Kalau orang awam itu ceknya kayak apa dokter, ini jumlah urinnya ini? Ya biasanya kita minta ya menampung produksi urin selama 24 jam. Tapi kalau misalkan terbatas, misalkan bisa saja kita lakukan mungkin pengamatannya dalam waktu 6 jam ya. Kemudian kita lihat kalau misalkan memang masih normal ya, antara 1 sampai 2 cc per kilogram berat badan ya per jam, itu masih dianggap sebagai suatu kondisi yang baik ya. Baik. Kalau misalnya sudah ada gangguan, kita juga bisa periksa kemungkinan suatu komorbidnya dulu. Jadi misalkan ada diabetes, karena tidak berdiri sendiri tiba-tiba sakit ginjal, tidak, mesti ada komorbidnya. Satu yang paling banyak adalah diabetes, kemudian yang kedua adalah hipertensi, kemudian penyebab ketiga adalah misalkan adanya batu ginjal. Ya, batunya. Kemudian keempat ada mungkin penyakit namanya autoimun dan sebagainya bisa. Jadi berkaitan dengan imun itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal kronis ya. Kemudian klinis ya, dari tanda-tanda pasien yang mengalami gangguan ginjal ya. Klinis pertama, pasien biasanya kadang-kadang merasa lemah, letih, lesu, lunglai, di mana itu bisa disebabkan oleh penurunan daripada hemoglobinnya ya. Tiba-tiba timbul anemia mungkin ya, yang kita periksa kalau ternyata ada anemianya. Kemudian dari tensi juga tinggi, mungkin ada pemeriksaan gula darahnya juga meningkat di atas normal. Kemudian tanda klinis lain yang berkaitan dengan ginjal, misalnya bisa aja pasien mengeluh mual-mual misalkan ya, mual-mual, muntah ya, tidak nafsu makan dan sebagainya. Kemudian bisa juga misalkan pasien merasa kok lama-lama kulit saya kok kering ya, itu juga misalkan bagian dari tanda-tanda ginjal. Atau misalkan pasien merasa kok mulut saya agak berbau ya, nafas saya kok berbau ya, misalkan bau seperti urin ya misalkan, itu bisa merupakan bagian dari tanda-tanda penyakit gagal ginjal kronis ya, seperti itu. Kemudian yang lain ya, misalkan bengkak ya, itu misalkan bengkak awalnya mungkin hanya bengkak di kaki, tapi pada akhirnya bisa menyeluruh atau kita sebut sebagai anasarka, misalkan bisa ke perut yang bengkak, kemudian ke tangan bengkak, ke kelopak mata bengkak, wajah bengkak. Nah, ini juga bisa merupakan atau menunjukkan tanda-tanda dari gagal ginjal. Atau ya itu tadi yang paling lain yang misalkan sesak tadi, yang saat sesak bisa juga diakibatkan karena misalkan timbunan cairan di dalam paru-parunya karena gangguan filter ekskresi maupun sekresi dari ginjalnya terganggu. Kemudian terjadi asidosis metabolik bisa ya. Kalau misalkan terjadi gangguan elektrolit,
pada pemeriksaan laboratorium bisa terjadi peningkatan misalkan kalium ya, di mana kadar kalium yang berlebihan akan sangat berbahaya terhadap kondisi dari jantung kita. Dokter, kalau makanan yang disarankan tadi apa secara spesifik, dokter? Ya, tadi kalau misalkan yang kan harus tetap cukup ya, 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi tetap harus cukup karbonya, harus cukup lemaknya, proteinnya, kemudian ada makronutrien, ya, mikronutrien, seratnya. Jadi kalau misalnya itu dikonsumsi secara baik, maka gangguan ataupun kerusakan daripada fungsi kardiovaskular dan ginjal kita akan bisa terjaga. Tadi baru saja saya jelaskan tentang bagaimana tips menjaga tadi ya, bahwa kalau misalkan kita sering mengkonsumsi makanan yang mengandung asam urat ya tinggi, dan pada suatu kondisi terjadi hiperursemia atau asam urat yang tinggi, maka bisa terbentuk batu ya pada ginjal. Jadi terbentuk batu ginjal ya, dan ini akan menyebabkan pastilah akan menyebabkan kerusakan pada ginjal itu dan menyebabkan fungsi ginjalnya menurun. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai minuman berenergi, soda ataupun berpengawet. Tadi itu juga bisa menyebabkan gangguan pada fungsi ginjalnya, dan pada akhirnya bisa timbul gagal ginjal ya. Penanganan untuk pasien dengan gagal ginjal pada awalnya mungkin masih bisa dengan mengatur diet, kemudian mengatur pola hidup ya, pola hidup yang sehat. Jadi garamnya dikurangi ya, kemudian proteinnya diatur supaya tidak berlebihan juga pada kondisi-kondisi yang sudah mulai terjadi gangguan ginjal ya. Kemudian kita juga bisa memberikan obat-obatan ya, farmakologis, misalkan obat penurun tensi kalau misalkan memang pasiennya punya komorbid hipertensi, atau misalkan obat diabetes. Jadi obat itu sebetulnya dipakai bukan untuk menyebabkan kerusakan ginjal, tapi bagaimana mencegah supaya ginjalnya tidak menjadi lebih cepat rusaknya atau progresivitasnya kita hambat. Sering kita dengar di luaran mengatakan bahwa jangan banyak-banyak minum obat. Ya padahal sebetulnya obatnya memang dibutuhkan ya, tapi sebetulnya tujuannya adalah untuk menghambat progresivitas. Salah kalau misalnya tadi mengatakan banyak minum obat nanti bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi yang salah itu sebetulnya ada kalau misalkan tidak sesuai dengan aturan yang diperlukan ya. Kemudian berikutnya, kalau misalkan sudah dengan farmakologi tidak berhasil, maka bagi mereka-mereka yang mengalami gangguan ginjal kronis ya, itu seringkali harus dilakukan cuci darah ya. Di rumah sakit kita sudah punya mesin cuci darah atau hemodialisis ya, dimana tujuannya adalah untuk menyaring toksin-toksin yang berbahaya tadi, sehingga darah yang masuk ke sirkulasi menjadi lebih sehat atau lebih baik lagi ya. Di tempat kita ada sekitar 30-an ya alat mesin HD atau hemodialisis tadi, dan ini bisa digunakan untuk semua pasien-pasien gagal ginjal kita yang ada di rumah sakit Dr. Iskak ataupun kepada warga Tulungagung yang menderita gagal ginjal dan terindikasi harus cuci darah ya. Kemudian alternatif lain pengganti ginjal selain mesin cuci darah tadi ada dengan menggunakan CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Jadi pasien sebetulnya bisa melakukan pengobatan secara mandiri, dilakukan di rumah, kemudian dilakukan dengan pengarahan atau instruksi yang diberikan oleh rumah sakit ataupun tenaga terlatih. Mereka bisa melakukan pengobatan cuci darah secara mandiri ya. Yang kemudian alternatifnya kalau misalkan tidak berhasil dengan cuci darah, atau misalkan meningkat lebih berat, atau memang pasien itu menginginkan, itu bisa juga dilakukan transplantasi ginjal. Jadi pasien akan mendapatkan ginjal yang sehat, kemudian menggantikan
fungsi daripada ginjal yang rusak. Namun mohon maaf di rumah sakit kita belum bisa melakukan transplantasi. CABD sedang kita siapkan sambil menunggu dokter kita yang sedang menempuh pendidikan konsultan ginjal dan hipertensi. Untuk sekedar informasi, untuk pelayanan CABD yang sudah berjalan itu di Rumah Sakit Saiful Anwar yang terdekat di tempat kita. Kemudian untuk transplantasi ginjal juga alhamdulillah sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi untuk dua pelayanan tersebut sementara masih kita refer ke Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang. Kalau misalkan sudah menderita gagal ginjal, biasanya kita tidak bisa kembalikan ke dalam fungsi yang normal, kembalikan ke fungsi yang normal. Biasanya kita berupaya bagaimana mencegah supaya kerusakan tidak menjadi lebih berat. Ya, tadi saya sudah sampaikan untuk mencegah progresivitas kerusakan daripada ginjal. Ya, dengan cara ya tadi bagaimana hidup sehat, makanan minumannya apa yang boleh dan tidak boleh, kemudian juga memberikan obat-obatan ya yang dibutuhkan ya sesuai dengan komorbidnya. Kemudian kita juga minta kepada mereka supaya kontrol teratur sehingga bisa memberikan servis atau pelayanan yang lebih optimal ya. Biasanya jadi salah satu penyebab di mana pasien seringkali datang ke tempat kita sudah dalam kondisi yang berat ya. Karena mereka mungkin tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan pengetahuan ya tentang hal ini. Maka ini berkaitan dengan Hari Kesehatan Ginjal Sedunia pada tahun 2024, yaitu tadi meningkatkan ya pemerataan terhadap akses baik itu informasi maupun pengobatan yang optimal ya. Untuk penanganan pasien gagal ginjal seharusnya tetap kita melihat pada latar belakang ataupun komorbid daripada pasien tersebut. Untuk pasien yang masih anak-anak dan memang sekarang juga meningkat ya, kejadian gagal ginjal pada anak-anak ya, itu biasanya ditangani oleh dokter spesialis anak, kemudian spesialis konsultan ginjal hipertensi. Tapi untuk di tempat kita sementara masih belum ada konsultannya, tapi sudah ditangani oleh dokter spesialis anak. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan kelainan daripada ginjal ya, bisa juga misalkan ya ada kelainan tumor, ada kelainan misalkan pembuluh darah dan sebagainya, itu juga akan melibatkan ahli-ahli di ahli yang terkait, baik itu spesialis bedah kardiovaskuler atau spesialis konsultan jantung atau dokter bedah anak. Jadi sekali lagi untuk penanganannya pasti melibatkan bidang disiplin ilmu terkait ya. Untuk penyakit gagal ginjal seperti yang saya sampaikan tadi, kebanyakan sih bukan karena keturunan, jadi lebih karena lifestyle atau gaya hidup tadi ya. Namun ada juga beberapa penyakit yang bisa disebabkan keturunan ya, biasanya berkaitan dengan misalkan penyakit autoimun dan sebagainya. Tapi ya sekali lagi ya betul, kalau misalkan pasien diabetes tipe 1 ya itu ya, berkaitan dengan kemungkinan adanya orang tua dari mereka juga menderita diabetes. Jadi tidak sepenuhnya dan malah sebagian besar karena pengaruh gaya hidup ya. Ya harapannya bahwa dari kampanye Hari Ginjal Sedunia ini kita bisa memberikan informasi terbaik ya, bagaimana mereka dapat merawat atau mencegah ya supaya tidak menderita gangguan ginjal, dan kemudian mereka juga mendapatkan informasi ya dan pelayanan bagaimana penanganan untuk yang sudah sakit ginjal.